Jadi filsafat itu kan sebenarnya bukan menggerakkan kita pada sebuah dasar yang tidak jelas, tapi ya. mengirim pikiran kita sampai pada sebuah ya kita sebut postulat. Ya. Postulat ini sampai pada satu kesimpulan yang sudah tidak bisa lagi dipersoalkan atau sudah memang cukup kuat dasar argumentasinya, dasar kritisnya sudah cukup kuat. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk sampai ke situ sehingga pilihan kita itu bisa kita pertanggungjawabkan. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Muhajir dan tentu saja bersama Kasabara Nuruddin. Dan video kali ini kita akan membahas tentang filsafat, tapi dikhususkan untuk kaum muda atau kaum milenial, Kak. Gitu. Karena ya ini penting bagi kami untuk bukan dikuasai, atau setidaknya diketahui ya. Kontribusi dan arti penting filsafat untuk kaum muda atau kaum milenial, karena citra atau image filsafat kayak selama ini kan di masyarakat itu terlalu abstrak, mengawang-awang, rumit, tidak praktis, pekerjaan sia-sia. Saya pernah membahas itu di video sebelumnya. Tapi saya sebenarnya menginginkan ada perdebatan di situ, Kak, ya kan? Tapi karena tidak ada perdebatan, maka kita akan membahas ini yang meluruskannya kan, dari pakarnya ke Kasabara Nuruddin gitu, ya. Tapi apakah image itu seperti itu gitu ya, dan apakah tidak memiliki kegunaan praktis bagi kehidupan kaum muda dan kaum milenial, ya kan? Nah, kita akan membahas itu. Nah, makanya pertanyaan pertama, Kak, yaitu apakah memang serumit itu filsafat, dan apa pentingnya filsafat itu dipelajari oleh kaum muda kita gitu. Ya. Thank you, Jir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Sobat milenial. Ya. Berfilsafat untuk kalangan milenial. Penting gak sih? Penting. Penting lah. Karena asal mula dari segala tindakan, asal mula dari suasana hati, sebenarnya pikiran. Saya percaya itu Anda galau, Anda baper, Anda pesimis, Anda apatis, atau sebaliknya Anda optimis, Anda happy. Sebenarnya itu pikiran. Pilihan-pilihan tindakan juga itu pikiran sebenarnya mengawalinya. Refleks ya. Jadi sebenarnya cerminan dari pikiran kita itu adalah suasana hati dan pilihan-pilihan perbuatan. Jadi penting sebenarnya filsafat untuk semua kalangan. Ya, termasuk untuk kalangan milenial yang rentan baper. Jadi akhirnya langsung pesimis. Ya, termasuk juga kayak Schopenhauer gitu. Rentan takut pada masa depan. Ya, betul. Ya, kan gitu. Jadi filsafat itu hal yang kita dapat dari filsafat yang kita tidak akan dapat dari ilmu-ilmu yang lain adalah bagaimana kita menata pikiran kita. Untuk kalau aja ya pemateri pengantar filsafat kan ada 6 bahkan sebenarnya. Ciri berpikir filosofis, radikal, kritis, analitis, universal, sistematis, dan reflektif. Ada 6. Ini kan sebenarnya modal awal kita untuk bagaimana menjernihkan, bagaimana menata pikiran, sehingga memengaruhi suasana hati dan memengaruhi pilihan-pilihan tindakan kita yang secara sadar kita pilih pada tindakan itu sendiri dan pada konsekuensi yang kita terima. Apa sih yang membuat kita galau? Karena hidup ini keserba mungkinan. Saya tidak ingin menyebut istilah ketidakpastian ya. Itu saya lebih senang menggunakan istilah keserba mungkinan. Kita hidup potensi aktual kan. Jadi apa sih yang pasti? Ya, nggak ada yang pasti selain kemungkinan itu sendiri. Saya tidak ingin menggunakan kata lawan dari kepastian, yaitu ketidakpastian, tapi saya lebih senang menggunakan kata kemungkinan. Mungkin nggak masa depan saya cerah? Mungkin nggak saya dapat jodoh? Mungkinkah sama mungkin. Nah, apa yang membuat kita galau, teman-teman, sobat? Ini menarik. Karena kita tidak bisa keluar, karena kita dihantui oleh kemungkinan-kemungkinan itu yang bahkan kita menyebutnya serba tidak pasti. Kita khawatir. Kenapa bisa kita khawatir berlebihan? Khawatir tidak masalah sih sebenarnya. Tapi kekhawatiran yang berlebihan yang sampai paranoid, paranoid gitu, atau parno bahasa milenialnya, itu berarti ada yang bermasalah dalam sistem berpikir kita.
Ya, jadi filsafat itu pentingnya apa? Menata pikiran, menjernihkan pikiran dalam hidup yang lebih praktis misalnya, mengajak kita untuk menentukan skala prioritas. Ya, mana prioritas, mana tidak prioritas. Apalagi membedakan mana persoalan, mana bukan persoalan. Di situ menjernihkan yang saya maksud ya. Ini memilah-milah dengan tegas gitu ya. Menjernihkan persoalan atau bukan persoalan. Sehingga ngapain kita galau untuk sebuah persoalan yang sejatinya bukan persoalan. Bukan masalah gitu. Iya, pacar kita ditelegeng orang. Iya. Sakit, mungkin sakit ya, tapi kenapa kita tidak bisa kunjung move on? Iya. Nah, iya. Kan kenapa kita tidak bisa kunjung move on? Karena kita menganggap ini persoalan yang sangat dramatis. Ya, mendramatisasi hidup. Ya. Padahal ini filsafat itu mengajak kita untuk menjadikan persoalan dan bukan persoalan. Kadang kita terjebak mempersoalkan sesuatu yang sejatinya bukan persoalan. Filsafat menuntun kita, membimbing kita untuk membuat pikiran kita runtut, tertata, sistemik, sehingga kita bisa menentukan mana skala prioritas, mana planning dengan segala kemungkinannya. Sehingga kalau dalam ada plan A, plan B, plan C. Jika plan A tidak bisa tercapai, kita pindah ke plan B. Nah ini pentingnya filsafat. Jadi filsafat itu bukan memahami teori-teori yang rumit, teori-teori metafisika. Ya itu tidak, itu betul juga. Tapi itu akademik ya. Ya berfilsafat secara akademik, ada berfilsafat secara alamiah. Tapi untuk berfilsafat secara alamiah, tentu juga perlu ilmu. Perlu ilmu logika, perlu ilmu filsafat, dasar-dasar filsafat itu sendiri. Pikiran-pikiran para filosof atau sejarah pemikiran itu membantu kita sebenarnya untuk itu tadi menata pikiran kita. Berarti penting dong untuk anak muda ini. Sangat. Karena kan anak muda ini kan pasti banyak plan. Dia kan masih muda nih. Masih muda nih. Artinya masih labil lah kalau dalam psikologi ya. Planningnya ya kan. Siapa yang harus saya dekati saya mau saya tembak ya kan. Anaknya si A atau anaknya si B gitu ya. Anaknya Pak Bambang atau anaknya Pak Pacok. Termasuk jurusan apa yang saya pilih di kuliah apa yang pilih ya. Nah, planning itu di situlah fungsinya filsafat. Fungsi praktis dari filsafat sebenarnya. Oh iya. Ada dulu buku yang saya baca 2006. Sayangnya tidak terbit lagi. Buku kecil, buku saku. Why Not Remaja Doyan Filsafat, karya Eki Malaki. Nah, itu sebenarnya di situ yang saya ingat dari buku itu mengajak kita para remaja ya untuk doyan filsafat agar apa? Agar kita bisa menetapkan mana skala prioritas dalam hidup. Agar pikiran kita tuh lebih kuat, lebih jernih, lebih cemerlang, memperluas wawasan, memperkuat gagasan, bisa menentukan pilihan di antara segala serba mungkinan ini gitu loh. Ya betul. Dan teguh pada pilihan itu saja, tidak sekedar karena trending bicara kita ikut A, trending B kita ikut B. Jadi itu kan tidak otonom namanya. Tidak otonom dan tidak mandiri ya. Tidak mandiri. Harusnya berfilsafat itu membuat pikiran kita mandiri. Bahkan kita berani melawan arus, berani melawan trending. Ya. Dan kita teguh pada pilihannya. Saya pernah mengalami itu waktu saya mau baru masuk ke universitas kayak kuliah gitu. Itu kan kita diberi pilihan nih. Iya, banyak jurusan apa ya. Nah, di situ saya karena itu terakhir baru saya memilih gitu. Apa yang saya mau jurusan apa yang saya mau pilih gitu. Nah, pusing. Ini apa ini? Kalau ini bagus, ini juga bagus, ini juga bagus, ini juga bagus. Nah, filsafat mungkin dipilih semua. Ya, mungkin dipilih semua kan. Nah, tapi di situ saya baru ngeh Kak, itu baru akhirnya tahu bahwa ternyata pada saat itu karena saya tidak bisa memilih mana skala prioritas gitu ya. Dan kesanggupan saya gitu. Mungkin disitulah fungsi filsafat, apalagi untuk kaum muda yang serba banyak pilihan ya kan di dunia ini gitu. Filsafat itu kan sebenarnya lagi-lagi bukan cuma teori tapi praktis ya. Filsafat sebagai jalan hidup praktik hidup ya. Pemandu praktik hidup, guide kita. Ya kan, ilmu itu ada 3 fungsi sebenarnya. Informasi, skill, dan self reflection. Apa guna kita banyak tahu tapi itu dia hanya menjadi tumpukan sampah informasi di gudang memori kita yang sama sekali tidak punya fungsi praktis. Yang paling utama dari ilmu adalah bagaimana pengetahuan kita itu atau ilmu kita itu terimplementasi dalam bentuk skill. Baik hard maupun soft ya. Filsafat memberikan kita panduan untuk soft skill hidup, keterampilan hidup.
Dan paling penting dari semuanya adalah self-refleksi, refleksi diri. Mengenali diri, mengenali realitas secara lebih objektif, secara lebih jernih. Ya. Nah, makanya salah satu cara berpikir filosofis itu kan reflektif. Ya. Reflektif itu apa ya? Memahami realitas itu dengan jernih. Mengenali diri realitas itu dengan jernih. Sehingga melahirkan sebuah pikiran-pikiran dan pilihan-pilihan itu yang genuine. Dan bisa dipertanggungjawabkan tentu saja. Ya. Nah, ini juga kaum milenial kan interaksi sosialnya lebih banyak dilakukan di dunia virtual. Dunia virtual. Ya, gadget kan. Gadget. Itu generasi gadget lah kita Ya, sebut gitu. termasuk menggombal, merayu. Ya, merayakan di situ. Dia di situ sampai bikin Bahkan berdoa di situ juga. Ya. curhat di situ, ya kan? Menyalurkan semua keresahannya di Iya, situ, iya. menggombal juga di situ kan. Nah, tapi kan kita tahu bahwa realitas virtual itu adalah realitas di mana batas-batas itu sudah meluru, ya kan? Dan akhirnya informasinya tumpah ruah sehingga agak sulit memilah-milah mana informasi yang palsu, Ya. mana informasi yang benar. Artinya anak-anak muda ini rentan Kak terpengaruh gitu ya. Ya. Bertahwaks, Hoax, post-truth, ya. provokatif misalnya ya kan? Iya. Atau pengaruh-pengaruh dari luar kan dari Ya. situ. Nah, gimana posisi filsafat untuk kaum muda di era virtual itu Kak? Ya lagi-lagi menjernihkan, ya. Menjernihkan. Jadi kan selalu saya berpikir filsafat itu kan kritis. Ya. Kritikal itu kan tidak pernah puas. Ya. Tapi kalau dalam bahasa agama itu namanya tabayun. Tabayun itu kan sebenarnya melakukan check and recheck atas setiap informasi yang sampai pada kita. Ya. Nah, jadi keterampilan yang kita diberikan oleh filsafat adalah keterampilan untuk berpikir kritis, memilah dan memilih, menguji, memvalidasi kebenaran, maslahat dari sebuah informasi. Ya meskipun benar belum tentu maslahat dong. Ya kan? Ya informasi-informasi tentang aib orang Ya. mungkin benar. Ya. Tapi apa maslahatnya? Ya. Ya, Pentingnya apa juga. pentingnya kan? Iya, gitu. Iya toh? Jadi selain kebenaran, kemaslahatan itu juga penting. Sehingga kita tidak asal men-share misalnya. Dan mengikuti perkembangannya karena Iya. dia penting amat. Penting amat sih misalnya artis pacaran sama siapa, Iya, kan? model rambutnya apa penting amat apa sih sebenarnya? Ya, ya. Ya, itu. Nah jadi itu tadi memilah, memilih dan menjernihkan persoalan. Ya. Nah termasuk juga sebenarnya menjernihkan suasana hati. Ada buku bangun menarik. Saya baca juga lebih 10 tahun yang lalu. The Consolation of Philosophy. Filsafat sebagai pelipur. Mungkin Hajar sudah pernah baca itu. Jadi motivasi dengan filsafat ya. Keluar dari kegalauan itu dengan filsafat. Iya, iya. Ya. Jadi itu penting. Karena gini, kenapa sih kita baper? Kenapa sih kita galau? Ya karena kita tadi seperti saya katakan terjebak pada yang bukan persoalan. Iya. Ya. Pikiran kita kusut kalut gitu ya. Sehingga kita selalu move off, tidak move on gitu Tidak move kan. on, Nah, gitu. pikiran kritis filsafat mengajak kita untuk bangkit, untuk move on. Kritis pada diri sendiri, otokritik kan. Untuk kritik. Kenapa saya tidak kunjung move on? Ya. Apa yang membuat saya tidak move on? Apa yang membuat saya galau? Apa yang membuat saya baper? Penting nggak ini? Ya. Maslahat nggak ini? Nah, itu Ya, sampai kritik pada ke satu dalam kesimpulan sebenarnya. ya. Self critical sebenarnya atau kritik sebenarnya. Jadi mengajak kita untuk refleksi diri pada perenungan filosofis itu kan mengajak kita untuk refleksi ke dalam. Ya. Ya, untuk kemudian kita keluar. Ya. Sehingga pilihan tindakan kita, pilihan tindakan yang saya katakan tadi genuine Ya. dan bisa kita pertanggungjawabkan, bukan sekedar Berdasarkan pada pilihan rasional. bukan gitu ya. sekedar pilihan rasional, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Ikut-ikutan trending itu. Karena trendingnya kalau diputuskan pacar baper, ya kan? Kalau orang yang berfilsafat kalau diputuskan pacar optimis, ya kan begitu. Habis chip gamenya pusing gitu. Betul ya betul. Nah, tapi juga ada orang yang bilang bahwa era ini era ketidakpastian kan. Gitu. Sekarang dan kita tahu bahwa era ini juga adalah era kaum milenial gitu ya. Nah, di situ ya mungkin pentingnya tadi kan sudah dibahas ya bahwa sebenarnya ini bukan era ketidakpastian tapi keserbamungkinan gitu. Ya. Nah, di sini kita bisa teman-teman bahwa dunia ini sebenarnya tidak pasti, bukan tidak pasti gitu. Serba mungkin. Tapi serba mungkin gitu ya. Nah, kalau serba mungkin disitulah
poinnya Kak ya. Ya, kalau tidak pasti kan soalnya kita pesimis, ada kesan pesimis di situ. Ya, jadi kita menganggap bahwa dunia ini nihilistik ya. Nihilis. Iya, tidak ada ujungnya, begitu, tidak ada solusi-solusi yang bisa mengantar kita pada persoalan ya, persoalan yang cocok untuk kita, mungkin begitu Kak ya. Ini filsafat itu kan sebenarnya bukan menggerakkan kita pada sebuah dasar yang tidak jelas. Tidak jelas. Tapi mengirim pikiran kita sampai pada sebuah, ya kita sebut postulat. Ya, ya. Postulat ini sampai pada suatu kesimpulan yang sudah tidak bisa lagi dipersoalkan atau sudah memang cukup kuat dasar argumentasinya, dasar kritisnya, jadi cukup kuat. Ya, ya. Jadi bagaimana caranya untuk sampai ke situ sehingga pilihan kita itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ya. Bukan sekedar ya saya mau pilih ini pokoknya ini, ya nggak sekedar itu. Ya. Tapi kita bisa punya dasar pertanggungjawaban, argumentasi. Kenapa saya memilih ini? Kenapa bukan A tapi B yang saya pilih? Itu kan tentu saja butuh sebuah tahapan-tahapan berpikir. Ya, berfilsafat itu butuh kesabaran memang, ketelatenan, dan karena itu memang kata kunci hidup. Telaten dan kesabaran itu kata kunci hidup untuk sukses. Ya kalau kita nggak mau sabar, nggak mau telaten, ya bagaimana mau hidup lebih baik kan? Ya gerasa gerusu, sembarangan, ya kan? Nah, filsafat sebenarnya latihan untuk kita sabar dan telaten, melakukan berpikir, melakukan permenungan filosofis, mengenal diri, mengenal realitas, sehingga hidup kita benar-benar tertata. Jadi orang yang belajar filsafat itu nggak perlu lagi baca buku motivasi sebenarnya. Ya, karena self motivasi sudah muncul sendirinya. Dan itu ditemukan oleh diri kita sendiri. Kita sendiri, bukan hasil dari rekayasa orang lain di luar kan? Berdasarkan pada buku-buku motivasi. Misalnya Haji yang dijomblo. Haji ada istrimu? Belum. Tidak ada. Tapi kan di luar sana banyak perempuan, Jir. Ya, kita perlu yang bisa kamu pilih. Ya. Tapi tinggal bagaimana kamu konekkan dengan masing-masing. Kita punya standar ya. Preferensi personal tentang standar perempuan yang akan mendampingi hidup kita misalnya, atau pasangan yang akan mendampingi hidup kita. Ya. Mungkin kita belum ketemu aja. Atau mungkin kita bisa melakukan negosiasi. Standar saya kayaknya terlalu tinggi nih. Kayaknya perlu diturun-turunin sedikit lah, dinegosiasikan sedikit lah gitu. Jadi filsafat itu saya fungsinya sangat-sangat praktis. Saya pernah ditanya pada sebuah waktu itu LK2HMI. Saya kebetulan diberikan materi pengantar filsafat. Ada yang tanya peserta, bisakah filsafat menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan hidup? Saya bilang iya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari persoalan cinta sampai persoalan ekonomi, filsafat membantu kita untuk menyelesaikannya. Karena kata kuncinya awal mula dari segala sesuatu itu kan pikiran. Kalau pikiran kita sudah bagus, insya Allah akan bagus semua. Akan mempengaruhi semua suasana hati, pilihan-pilihan tindakan itu akan, karena sumber mulanya pokoknya itu pikiran. Apa yang kita pikirkan kan? Makanya perbaiki pikiranmu. Ya kan? Itu penting. Dan menjernihkan pikiran itu baiknya melalui filsafat. Filsafat itu jalannya. Mungkin satu-satunya ya. Bukan satu-satunya sebenarnya. Satu-satunya sih. Jadi filsafat jangan dipahami secara akademik saja, tapi kan kalau yang disebut berpikir filsafat yang 6 tadi, radikal, kritis, universal, sistematis, analitis, dan reflektif. Ini kan kata kunci untuk berpikir yang sehat, yang tertata. Ya kan? Kecenderungan alamiah manusia sebagai makhluk rasional ini. Ya, kan ada istilah bunuh diri filosofis. Istilah dari, kalau tidak salah, Albert Camus. Apa yang disebut itu? Kita melahirkan diri. Filsafat itu kan sebenarnya kelanjutan dari masa kanak-kanak. Hasrat ingin tahu yang tinggi. Semua mau dipertanyakan. Semua ingin diketahui. Jadi filsafat itu sebenarnya keberlanjutan dari hasrat kanak-kanak. Namun karena kondisi lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya yang membuat kita lari. Kalau bahas Eric Fromm itu escape from freedom, lari dari kebebasan. Kebebasan kita untuk bertanya dan mencari tahu. Manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin tahu. Filsafat itu sebenarnya memfasilitasi kita bagaimana untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan benar. Sobat-sobat milenial, saya juga mungkin pernah mengalami seperti saya. Waktu SMA itu tak suka sekali pelajaran matematika, fisika, kimia. Di sini ketika saya belajar filsafat waktu di perguruan tinggi, dan saya menemukan filsafat itu betul-betul ilmu pengetahuan. Sehingga sebenarnya belajar apa saja itu menjadi mudah.
belajar matematika tidak serumit yang saya bayangkan, tidak seabsurd yang saya bayangkan. Karena logikanya kan sebenarnya Matematika. ini logis. Iya. Semua ada hukum-hukumnya. Kita kenali hukum-hukumnya, insya Allah kita akan paham suatu ilmu. Iya. Jadi filsafat membantu pikiran kita untuk mengenali hukum-hukum sebuah ilmu. Logika jika maka dari sebuah ilmu. Iya. Kan itu dasar ilmu kan. Ada logikanya, ada hukum-hukumnya. Jika maka ya, jika X maka Y misalnya. Sains kan? Iya, sains. Termasuk ilmu sosial sebenarnya. Nah, filsafat membantu kita. Jadi sebenarnya tidak ada ilmu yang sulit-sulit beramat, meskipun juga tidak ada ilmu yang gampang-gampang amat. Ya. Tapi bisa diatasi ketika misalnya kita belajar filsafat. Kata kuncinya filsafat sebagai ilmu pengetahuan itu. Karena filsafat itu ilmu tentang pikiran kita. Iya, iya. Makanya ada pengantar filsafat ya di kalau kita kuliah kan. Kuliah kita itu penting ya. Di S2 bisa, bahkan di S3 itu ada mata kuliah filsafat. Kalau S3, S2, S3 kan filsafat ilmu. Dan orang yang mencapai gelar doktor itu kan disebut philosophy of doctor. Bedanya dengan dokter medik ya. Dokter ya. Itu karena dia sampai pada filosofi ilmu itu. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini. Terus kalau filsafat itu penting untuk anak muda, lantas harus memulai dari mana ini kaum milenial, kaum muda ini kita ini untuk belajar filsafat, dan buku-buku rujukan apa yang seharusnya dibaca dulu untuk pemula gitu ya? Ya, belajar filsafat itu ada 4 pendekatan. Pendekatan definisi, pendekatan tematik, pendekatan sejarah, dan pendekatan kritis. Pendekatan definisi itu ya kita mengenali filsafat sebagai sebuah ilmu yang unik, yang punya subjek meta, objek formal dan objek material yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Apa itu? Misalnya filsafat adalah objek materialnya adalah segala yang ada. Ilmu paling luas nih. Ya. Lalu formalnya, objek formalnya apa? Ya hakikat dari segala yang ada itu. Ya, hakikat atau sebab awal, sebab pertama dari segala yang ada itu. Nah, kemudian filsafat ada pendekatan tematik. Kalau para akademisi membaginya menjadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tema ada, tema ilmu, dan tema nilai. Ada, tiada, mengenali keberadaan, mengenali kebenaran, mengenali keindahan, kebaikan, pengetahuan ya. Pengetahuan. Yang ketiga pendekatan sejarah dan tokoh. Ya, penting itu mengenali sejarah pemikiran. Jadi kita belajar hidup. Ya, bedanya dengan sejarah peristiwa, sejarah event. Kita kan selama ini belajar sejarah, belajar tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu, sejarah event. Ya, seolah-olah terpisah ya. Ya, jadi kalau sejarah pemikiran itu pada pemikiran-pemikiran yang membentuk sehingga terjadi sangat mempengaruhi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di masa lalu. Ya. Kenapa misalnya terjadi perubahan besar di Barat? Ya karena ada Renaissance, ada perubahan paradigma berpikir. Dan itu dimulai para filsuf. Para filsuf. Jadi filsafat itu softwarenya peradaban. Lihat peradaban-peradaban besar itu dibangun di atas filsafat sebenarnya. Iya, betul. Yunani, Alexandria, Cina, India, Persia. Pasti ada filsafatnya. Pasti filsafat. Ya. Tidak. Jadi peradaban itu tidak hanya sains dan teknologi, yaitu hardware. Hardware dari peradaban itu sains dan teknologi, tapi software dari peradaban itu adalah filsafat. Karena hadirnya sains dan teknologi itu, dan bahkan temuan-temuan itu ya, yang bahkan setiap peradaban itu punya kekhasannya masing-masing. Itu misalnya kalau di Cina itu ada pengobatan yang berbeda dengan pengobatan Barat kan. Nah, itu apa software yang membentuk itu? Filsafat. Jadi filsafat itu penting, belajar sejarah pemikiran itu penting. Yang keempat pendekatan kritis, tapi itu sudah tingkat intermediate dan tingkat advance lah. Nah, ini belajar filsafat itu ada di dua yang perlu saya jelaskan, akademik dan alamiah. Tapi dua hal ini bukan berarti harus dipisahkan. Ya, untuk belajar filsafat secara akademik mungkin secara mendalam mungkin tidak ya. Mempelajari seluruh teori-teori filsafat itu ya serahkanlah kepada orang-orang yang memang menggeluti bidang. Tapi dasar-dasar filsafat itu penting sebagai bekal, sebagai fondasi kita untuk berfilsafat secara alamiah. Yang implementasinya pada praktik-praktik hidup yang lebih sistematis, yang lebih tertata, yang lebih runtut, yang lebih bisa menerapkan mana skala prioritas, menjernihkan pikiran, suasana hati, mampu mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan tindakan. Buku-buku banyak. Kalau buku pengantar filsafat yang saya suka itu buku tipis ya. Karena biasanya kan
pemula itu agak alergi kalau lihat buku yang tebal. Saya rekomendasikan buku-buku yang tebal. Langsung menyerah. Kalau buku yang tebal jadi 500 halaman misalnya, sejarah filsafat baratnya Bertrand Russell itu, ya hampir 1000 halaman, kita langsung, wow, buku apa ini? Ya. Kalau ditempelingkan di kepala, dipukulkan di kepala kita bisa benjol itu. Kecil-kecil lagi tulisannya. Jadi ada buku tipis karya Jan Hendrik Rapa, judulnya Pengantar Filsafat. Itu menarik. Kemudian kalau untuk sejarah pemikiran itu bukunya Cabertens bagus, sejarah filsafat Yunani, filsafat Barat modern, filsafat Barat kontemporer, itu menarik ya. Kalau untuk yang sejarah pemikiran ada, atau alam pikiran Yunaninya Muhammad Hatta bagus. Ya. Filsafat Islam, buku-bukunya Prof. Mulyadi Kartanegara itu bagus ya. Ada buku Gerbang Kearifan, ada buku Epistemologi Islam, itu bagus untuk kita baca sebagai pemula. Sebagai pemula ya. Tidak tebal-tebal kok karyanya. Atau buku Saku Filsafat Islamnya Pak Haidar Bagir. Buku-buku kecil, tipis, tapi bisa menjadi pemandu awal buat kita untuk kemudian berkelana pada buku-buku yang lebih tebal lagi. Ya. Atau misalnya kalau Dunia Sophie gimana? Dunia Sophie itu menarik. Meskipun dia buku tebal, itu buku yang cukup recommended bagi pemula, karena cara narasinya itu bertutur, bercerita. Ya, gitu. Jadi enak dibaca kan. Buku tebal yang saya rekomendasikan kepada sobat Renaissance itu Dunia Sophie. Itu buku yang sudah dicetak berulang-ulang. Saking populernya ya. Saking populernya. Diterjemahkan. Bahkan sudah ada filmnya malah. Kayak Justin Gardner itu beberapa novel-novel filsafat itu bagus. Ya. Oke. Jadi sobat Renaissance jangan takut berfilsafat, jangan takut belajar filsafat karena ternyata itu penting buat kehidupan. Ada kata guru saya dulu, belajarlah filsafat agar kamu tidak mudah percaya. Maksudnya apa? Ya. Gimana maksudnya itu? Ya, supaya kita tidak mudah mempercayai. Jadi gini, belajarlah filsafat agar kamu tidak mudah percaya. Supaya kita bisa menentukan posisi. Tidak serta-merta apa yang informasi datang kita terima. Sehingga kita bisa tidak terjebak pada hoax. Pikiran kritis itu penting. Apalagi untuk dunia kita ya, untuk dunia yang melimpah informasi. Ya, melimpah informasi. Ya. Jadi filsafat membantu kita untuk itu tadi, untuk tidak mudah percaya. Karena tidak mudah percaya sehingga kita apa? Tabayun, cek and recheck, kritis dan lain sebagainya. Menelusuri dulu. Iya, menelusuri informasi, sumber dan konten. Sumbernya ya. Sumber dan konten tentu saja ya. Sebelum mempercayainya. Ya, sebelum mempercayai. Jangan hanya baca judul, langsung share gitu. Itu bukan tidak menggunakan akal ya, tapi menggunakan emosi. Jempol lebih duluan daripada pikiran. Nah, itu masalah itu, dan banyak loh itu anak-anak, bukan cuma anak muda ya. Mungkin kita juga loh. Kita sekarang begitu kan. Karena kita lebih senang pada kalau siapa? Lebih senang Nietzsche atau siapa? Ya. Nietzsche atau siapa ya yang bilang kebanyakan kita tidak suka kebenaran karena kita tidak ingin ilusi kita hancur. Iya. Nietzsche kalau tidak salah. Atau keyakinan kita hendak kita pertahankan gitu ya. Jadi yang sampai apa yang kita anggap benar itu ilusi, jadi kita tidak suka sehingga kita cenderung tidak suka pada kebenaran. Iya. Kita cenderung, kalau Farah Fauda bilang, kita cenderung membaca apa-apa yang kita sukai. Apa yang kita sukai, betul. Bukan apa-apa yang berisi kebenaran, tapi apa yang kita sukai. Termasuk juga dalam informasi-informasi itu ya. Karena kita algoritma Google itu kan membaca kecenderungan kita sehingga kita disajikan, apalagi kita disajikan dengan informasi-informasi yang sesuai dengan preference, sesuai dengan selera kita. Apa yang sering kita share apa yang kita sharing kan gitu. Ya, gitu. Sehingga kita tidak ada informasi pembanding. Betul. Jadi kalau kita suka berkelana dalam dunia informasi ini, algoritma Google pun bingung. Iya kan? Ya. Ini orang sukanya apa sih? Iya. Jadi tidak ini ya, isu kita menjelajahi isu yang tidak itu saja gitu ya, atau sesuai dengan keinginan kita. Wawasan kita kaya, pikiran kita jernih, akhirnya keyakinan kita teguh, pilihan kita bisa bertanggungjawabkan. Mantap. Oke, jadi ini sudah banyak sekali hikmah yang bisa kita petik di sini, Sobat Renaissance, khususnya kaum muda, dan sebenarnya bukan untuk kaum muda juga sih, tapi orang-orang tua yang masih ingin menata hidupnya kan. Kita belajar. Insya Allah nanti ada sesi-sesi filsafat akan banyak ya di channel kita. Iya, betul. Ini kita yang teori itu sampai yang praktis ya. Praktis. Ya. Kemarin kita sudah mulai filsafatnya, ini bagian kedua, dan insya Allah ya Kak ya.
kita akan memulai pembahasan filsafat ini sampai yang rumit-rumit ya. Ya, Tapi dengan bahasa pelan-pelan dengan bahasa juga itu filsafat mengajarkan kita makna, memahami makna pelan-pelan. Oh begitu. Sabar dan telaten itu Sampai betul. Tidak terburu-buru Tidak kayak. terburu-buru gitu. Berusaha untuk berlama-lama, berlarut-larut untuk menjelajahi segala hal ya kan, dan tidak terburu-buru untuk menentukan untuk sampai pada kebenaran yang genuine ya. Ya, gitu. Ya begitu. Tidak cepat ejakulasi. Tidak cepat Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.